Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Ubaidul Rahman. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang koperasi. Dosen pengampu saya ada yang Budi Sana Oktavisanti Nadana SPD MPD. Guru pamong pertama ada Dr. Andes Budi Purnomo. Guru pamong kedua ada Abu Sairi SPD. Untuk bab koperasi ada pertama tentang pengertian koperasi, yang kedua adalah landasan dan asas koperasi, yang ketiga ada prinsip koperasi, yang keempat ada jenis koperasi, yang kelima ada perangkat organisasi koperasi, dan yang keenam ada permodalan koperasi. Pertama, pengertian koperasi. Koperasi berasal dari cooperation, CO yang artinya bersama, dan operation artinya adalah usaha atau kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua adalah landasan asas koperasi. Ada landasan idil. Landasan idil berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa landasan idil koperasi adalah Pancasila. Ada landasan struktural. Landasan struktural koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1. Yang ketiga adalah landasan operasional. Landasan operasional merupakan aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh pengurus, anggota, dan pengawas dalam menjalankan tugas di koperasi. Yang ketiga ada prinsip koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, prinsip koperasi Indonesia adalah sebagai berikut. Ada keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi. Yang keempat ada jenis koperasi. Setiap koperasi memiliki jenis dan lapangan usaha yang berbeda-beda. Jenis koperasi yang berkembang di Indonesia sebagai berikut. Berdasarkan bentuknya, ada koperasi primer. Koperasi yang beranggotakan orang per orang dengan jumlah minimal 20 orang. Contohnya adalah koperasi unit desa dan koperasi pegawai. Ada yang kedua, koperasi sekunder. Koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi. Untuk membentuk koperasi sekunder, diperlukan minimal 3 koperasi yang berbadan hukum. Contohnya ada Koperasi Pemuda Indonesia yang beranggotakan koperasi mahasiswa di Indonesia. Berdasarkan lapangan usaha. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. Yang kedua ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga layak dan murah, serta berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota. Yang ketiga ada koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya orang-orang yang mampu menghasilkan barang, seperti koperasi peternak susu sapi di Panggelangan, Jawa Barat. 5. Ada perangkat organisasi koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri dari ada rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh seluruh anggota koperasi. Ada pengurus. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Pengurus dipilih dari dan atau oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Adapun masa jabatan pengurus koperasi adalah selama 5 tahun. Ada pengawas. Pengawas dipilih dari atau oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas juga bertanggung jawab terhadap rapat anggota. 6. Ada permodalan koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri koperasi terdiri dari simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan simpanan yang dibayarkan oleh anggota pada saat mendaftar menjadi anggota koperasi. Ada simpanan wajib. Simpanan wajib merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan anggota setiap periode tertentu, bisa per minggu atau per bulannya. Ada dana cadangan.
Dana cadangan diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha dan digunakan untuk menutup kerugian koperasi apabila diperlukan. Ada hibah. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang diterima dari pihak lain bersifat pemberian dan tidak mengikat. Adapun modal pinjaman koperasi bersumber dari anggota koperasi lainnya, ada dari bank dan lembaga keuangan lainnya, ada dari penerbitan obligasi surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah. Sekian materi pemaparan yang saya sudah jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.